Perkenalkan, nama saya Nenir Umami dengan NIM 2002-5161-2408. Saya dari Pendidikan Seni Rupa. Perkenalkan, nama saya Jogni Oresa dengan NIM 2002-516-124-19 dari jurusan S1 Pendidikan Seni Rupa angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Sulma dengan NIM 2002-5261-1698. Saya dari jurusan Pendidikan Seni Tari Musik. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama tentang teori humanistik. Apa itu teori humanistik? Pada dasarnya kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Humanistik sendiri dalam tataran akademik tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia, seperti studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Roma. Teori pendidikan humanistik yang muncul pada tahun 1970-an bertolak dari 3 teori filsafat, yaitu pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. Ide utama pragmatisme dalam pendidikan adalah memelihara keberlangsungan pengetahuan dengan aktivitas yang dengan sengaja mengubah lingkungan. Teori humanistik juga memandang faktor motivasi dan pengalaman emosional dalam proses belajar sangat penting. Tanpa faktor motivasi tersebut, maka proses transfer pengetahuan tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Berikut ini adalah tokoh penganut aliran humanistik. Yang pertama, David Kolb. Yang kedua, Peter Honey dan Alan Mumford. Yang ketiga, Jürgen Habermas. Dan yang keempat, Bloom and Caldwell. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan humanistik. Yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. 2. Tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Yang ketiga, pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar yang bermakna. Yang keempat, pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan itu sangat penting dalam sebuah proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Dan yang terakhir, pendidik humanistik menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan, sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prinsip. Berikut prinsip-prinsip belajar antara lain. Yang pertama, belajar dimulai dari suatu keseluruhan, kemudian baru menuju bagian-bagian. Yang kedua, keseluruhan memberi makna pada bagian-bagian. Yang ketiga, belajar adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang keempat, belajar akan berhasil apabila tercapai kematangan untuk memperoleh pengertian. Yang kelima, belajar akan berhasil bila ada tujuan yang berarti individu. Yang keenam, dalam proses belajar itu, individu merupakan organisme yang aktif, bukan bejana yang harus diisi oleh orang lain. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Pendekatan dialogis mengajak siswa untuk berpikir bersama secara kritis dan kreatif. Guru tidak bertindak sebagai guru yang hanya memberikan asupan materi yang dibutuhkan siswa secara keseluruhan. Namun, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan partner dialog. Pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Manusia bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Pendidikan yang humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi-pribadi dan antar pribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah. Relasi ini berkembang dengan pesat dan menghasilkan buah pendidikan jika dilandasi oleh cinta kasih antar mereka.
Pribadi-pribadi yang hanya berkembang secara optimal dan relatif tanpa hambatan jika berada dalam suasana yang penuh cinta, hati yang penuh pengertian, serta relasi pribadi yang efektif. Selanjutnya, mengenai tujuan belajar menurut teori humanistik. Segala sesuatunya pasti memiliki tujuan, sama halnya dengan teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Ada 4 model pembelajaran dalam teori humanistik. Yang pertama adalah humanizing of the classroom, di mana pada model ini berfokus pada proses pertumbuhan peserta didik yang sedang berlangsung dan akan terus berubah, mengenali konsep dari identitas diri, dan juga menyatu padukan kesadaran hati dan pikiran. Yang kedua adalah active learning, di mana melibatkan peserta didik menjadi pihak yang aktif dalam mengumpulkan informasi dan juga mengakses ilmu dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam kelas. Metode ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk jadi lebih aktif dan juga melatih kemampuan analisis dan sintesis serta mampu merumuskan nilai-nilai baru yang diambil dari hasil analisis mereka sendiri. Yang ketiga adalah quantum learning. Metode quantum learning berfokus pada pendekatan dan cara interaksi yang bermacam-macam dalam proses pembelajaran dan juga belajar untuk membuat hubungan dan inspirasi yang baik bagi peserta didik. Dalam praktek metode ini berfokus untuk mendorong peserta didik untuk melatih dan juga menggunakan potensi nalar dan juga emosinya secara baik untuk membuat peserta didik mampu mencapai prestasi yang di luar dugaan dan merupakan prestasi yang baik. Dan yang keempat adalah accelerated learning. Metode ini berfokus pada pembelajaran yang berlangsung secara cepat dan berfokus untuk membuat suasana yang menyenangkan dan hasil yang memuaskan. Metode ini diharap untuk para pendidik untuk mampu mengelola kelas menjadi kelas yang menggunakan pendekatan secara somatik atau fisik, auditori, visual, dan intelektual, atau dapat disebut sebagai SAFI. Teori humanistik juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori humanistik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori humanistik memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar secara maksimal dari pengalaman dan juga memberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam proses belajar untuk mencapai hasil lebih maksimal. Yang kedua, jika peserta didik termotivasi untuk mempelajari hal yang diminatinya, maka peserta didik akan dapat belajar secara maksimal juga. Yang ketiga, teori humanistik berfokus pada memanusiakan peserta didik, sehingga membentuk peserta didik menjadi pribadi yang positif dengan bimbingan yang benar. Yang keempat, jika peserta didik belajar dalam lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, maka hasil belajar pun akan semakin baik dan juga berdorong untuk menjadi lebih baik. Sedangkan kekurangan dari teori humanistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik tidak dapat berkontribusi secara maksimal dalam proses jika ingin tetap dalam teori humanistik, sehingga proses dan perkembangan dari hasil belajar tidak dapat dibentuk secara maksimal. Yang kedua, jika peserta didik memiliki dasar minat dan motivasi yang rendah untuk belajar, maka prestasi dan hasil belajar pun akan sangat terhambat. Yang ketiga, jika hubungan peserta didik dengan pendidik kurang baik, maka hasil prestasi dan hasil belajar dari peserta didik akan menurun secara drastis. Dan yang terakhir, jika lingkungan belajar kurang mendukung bagi peserta didik, maka hasil belajar dari peserta didik pun akan menurun dan juga minat serta motivasi peserta didik untuk belajar pun dapat menurun.
Dalam implikasi teori humanistik dalam proses belajar dan pembelajaran secara nyata dianggap cukup sulit, maka implikasi teori humanistik dalam pembelajaran dan belajar di dunia nyata pun sering dikritik. Kesusahan untuk mencapai praktek yang praktis dalam implikasi teori humanistik mendorong teori humanistik untuk tidak diterapkan secara maksimal. Akan tetapi karena sifatnya yang ideal, yaitu untuk memanusiakan manusia, maka teori humanistik tetap digunakan dan menjadi arahan untuk semua komponen pembelajaran, yang terutama untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Teori humanistik berperan besar dalam membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga pembelajaran pun dapat dilakukan secara lebih maksimal dan konteks pun lebih mudah untuk diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih jelas dan lebih baik.